Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, as-sa'imin was-sa'imat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla bisa duduk kembali mengawali kehidupan kita dengan kalam Allah Azza wa Jalla. Fa inna ahsanal kalam fa inna asdaqal hadith, perkataan yang terbaik, perkataan yang paling jujur Azza wa Jalla. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali di dalam juz yang ke-30, pertemuan kedua dalam surah An-Naba atau surat Amma, dan kita lanjutkan ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fasl, sesungguhnya hari kiamat. Di hari itu yufsalu fihi bainal ibad. Yahkumu fihi bainahum. Allah Azza wa Jalla memutuskan seluruh perkara manusia. Allah Azza wa Jalla memisahkan antara yang mukmin dengan yang kafir. Allah Azza wa Jalla akan ambil hak-hak orang yang terzalimi dari orang-orang yang zalim. Yaumul fasl. Ini diantara nama dari nama kiamat. Di hari Allah Azza wa Jalla memutuskan segala perkara. Miqata. Kana miqata. Dia adalah hari yang sudah ditetapkan masanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan lebih, tidak akan berkurang. Miqata ay makanan tujtama' fihi kullul khalaiq. Akan diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla di sana tempat itu akan diselesaikan seluruh permasalahan hamba-hambanya. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Pada hari itu, hari al-fasl, diputuskan hari keputusan. Di hari keputusan tersebut akan terjadi perkara yang sangat dahsyat. Apa itu? Israfil akan meniup sangkakala. Maka manusia akan keluar dari kuburannya menuju hari hisab. Bagaimana keadaan mereka keluar? Afwaja, mereka akan keluar berbondong-bondong, berkelompok-kelompok.
Adapun ketika hisab, maka mereka akan mendatangi Allah Azza wa Jalla satu demi satu. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap mereka akan mendatangi Allah Azza wa Jalla masing-masing, sendiri-sendiri. Tapi begitu bangkit dari kuburan, kita akan bergerombolan, rombongan-rombongan. Demikian juga masuk ke dalam surga rombongan-rombongan. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara", ay jamaat, berkelompok-kelompok. Dan lihat langit yang begitu kokoh, begitu kuat, yang tidak pecah, yang tidak ada lubangnya, yang tidak ada terbuka sedikit pun. Yang Allah Azza wa Jalla katakan, "Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum?" Tidakkah mereka menengok dan melihat langit yang di atas mereka? Kaifa banainaha? Bagaimana kami membangunnya, menciptakannya? Wa zayyannaha, dan kami hiasi. Wa ma laha min furuj, tidak ada furjah. Tidak ada sama sekali lubang-lubangnya. Apa mereka tidak renungi hal tersebut? Nah, langit yang begitu kokoh ini, apa yang akan terjadi pada langit tersebut? Wa futihatis sama' fakanat abwaba. Langit akan dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Dan langit itu memiliki pintu-pintu. Langit itu sudah pecah, sudah rusak. Sehingga apa? Abwaba, berlubang, memiliki jalan, jalur-jalur. Darinya turun para malaikat. Sebagaimana dalam ayat yang lain, wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Pada hari tashaqqaqus sama', langit itu pecah. Bil ghamam, dengan awan, dan diturunkannya malaikat. Itu keadaan langit yang begitu kokoh dan kuat, dia akan pecah. Wa ammal jibal, adapun gunung, wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Allah Azza wa Jalla jadikan gunung yang kokoh sekarang ini, yang menjadi pasaknya bumi ini, pancangnya, tiangnya bumi ini. Ya. Apa yang akan terjadi? Fakanat saraba. Gunung-gunung itu akan menjadi sarab. Debu, bagikan fata morgana. Ya, akan hilang dari posisinya, dari tempatnya. Dia akan berjalan, tidak akan diam pada tempatnya. Maka orang-orang akan melihat ketika gunung tersebut berjalan, dilihat ada gunung, padahal hakikatnya tidak ada gunung. Fakanat saraba, seperti fata morgana. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa taral jibal, engkau lihat gunung-gunung, tahsabuha jamidah, engkau mengira dia itu jamid, benda mati yang diam pada tempatnya. Wahya tamurru marras sahab, padahal dia akan berjalan bagaikan awan itu berjalan. Sebagaimana dalam ayat yang lain, wa yawma nusayyirul jibal, pada hari kami akan jalankan gunung-gunung. Wa taral arda barizah, kau akan lihat bumi itu nampak jelas. Maka orang-orang akan melihat tempat-tempat gunung tersebut, disangka dan dikira ada gunung, padahal tidak ada gunung. Ta'obahnya hanya sarab, fata morgana, yang dilihat oleh orang dari kejauhan bagaikan air, padahal tidak ada apa-apa di sana. Dilihat seperti gunung, padahal tidak ada gunung. Lalu Allah Azza wa Jalla beritakan hamba-hambanya tentang neraka Jahannam. Apa kata Allah? Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba. Inna jahannam, sesungguhnya neraka Jahannam, kanat mirsada, tataraqabu ahlaha, selalu mengintip penduduknya. Maka orang-orang akan melewati neraka Jahannam, wa hiya ta'rif ahlaha,
Dan neraka jahanam itu mengetahui mana penduduknya. At-taghin, yang melampaui batas dalam kezaliman, berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, ghulu, mengingkari hari kebangkitan, mendustakan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka mereka fatahbisuhum fiha, mereka ditahan di neraka jahanam. Dan itulah yang pantas bagi orang-orang melampaui batas. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam selalu mengintip penduduk-penduduknya. Littaghina ma'aba. Siapa? Bagi orang-orang melampaui batas. Ma'aba, itulah menjadi tempat tinggal mereka. Maka orang-orang yang bukan menjadi penduduk neraka jahanam, mereka sekedar lewat di atas neraka jahanam, kemudian mereka selamat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Atau disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang bagaimana orang-orang pasti akan melewati dan mendatangi neraka jahanam. Allah katakan di dalam surat Maryam, dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa in minkum illa wariduha. In minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan mendatanginya. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Itu pasti, kata Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin tidak. Thumma nunajjil ladzi nattaqau. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Maka disebutkan dalam ayat ini, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya neraka jahanam itu selalu mengintip orang-orang yang bakalan masuk neraka jahanam. Karena ingat, neraka jahanam ini di bawah, kemudian yunsabu as-sirat, dibentangkan sirat jembatan di antara mahsyar dengan surga. Lalu orang-orang kafir akan diceburkan ke dalamnya. Orang-orang beriman, yang maksiat, yang taat, dialah yang akan melewati jembatan tersebut, titian tersebut. Labithina fiha ahqaba. Jadi penduduk neraka, min haula'it tughat, mereka yang melampaui batas, yang merusak di muka bumi, yang berbuat syirik, tidak akan keluar selama-lamanya, kekal di dalamnya. Ya. Labithina fiha ahqaba. Ya. Tetapi mereka labithina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal di dalamnya mi'atas sinin bal alafas sinin. Ratusan tahun, ribuan tahun diam di sana. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak akan merasakan sedikit pun dingin, tidak ada juga minuman. Tidak ada minuman yang mendinginkan tenggorokan mereka, hati mereka. Tidak ada juga angin yang dingin. Dengannya mereka bernafas dengan tenang. Tidak ada yang layak bagi mereka illa hamiman wa ghassaqa. Kecuali hamim. Apa itu hamim? Minuman yang sangat-sangat panas. Kemudian apa juga? Ghassaqa. Yaitu nanah-nanah dan air panggangan penduduk neraka. Jazaa'an wifaqa. Itu adalah balasan yang setimpal terhadap amalan buruk mereka yang pernah mereka lakukan. Yang mana mereka telah merusak di muka bumi ini, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sifati tentang mereka dengan firman-Nya, innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka tidak pernah takut akan hari hisab. Mereka tidak pernah menyangka akan terjadi hari hisab.
Nah, karena mereka tidak takut akan adanya hari pembalasan, hari hisab, kala pada hari kiamat, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan kedustaan yang sangat besar. Berlebih-lebihan mendustakan ayat Allah Azza wa Jalla, mendustakan asma wa sifat. Istirahat di dalam neraka? Apakah ada kematian di dalam api neraka? Kalla, sekali-kali tidak. Tidak ada istirahat, tidak ada kematian. Yang ada apa? Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang musyrikin. Falan nazidakum illa adzaba. Tidak ada yang kami lakukan kecuali menambah siksa itu untuk kalian. Fadzuqu ayyuhal kafirun. Rasakanlah, wahai orang-orang kafir. Falaisa hunaka illa ziyadatun fil azab. Tidak ada lain dalam neraka itu kecuali tambahan siksa. Siksa yang bertambah, siksa yang bertambah. Sebagaimana di dalam surat As-Sajdah, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha.
Setiap kali mereka ingin keluar, dikembalikan lagi. Kemudian ma'wahum jahannam, tempat tinggal mereka neraka jahannam. Kullama khabat zibnahum sa'ira. Setiap kali ya bertambah waktu, bertambah masa, apinya reda, terus ditambah terus oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam ayat yang lain, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali matang kulit mereka, kami gantikan mereka dengan kulit yang lain agar mereka benar-benar merasakan siksa Allah Azza wa Jalla. Itulah dia para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bagaimana keadaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, kafir kepada Allah Azza wa Jalla, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan beberapa penjelasan ayat ini, kita bisa mengambil beberapa fawaid, kesimpulan-kesimpulan dari ayat yang mulia ini. Apa faedah yang mulia yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama adalah at-tandidu bit-tughyan wa bayan jaza'il zalimin. Peringatan. Dan sekaligus penjelasan bagaimana akibatnya orang-orang yang berbuat zalim dan apa hukuman yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap orang-orang zalim. Dan ingat, adz-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah, kezaliman itulah kegelapan hari kiamat. Dan Allah Azza wa Jalla sebutkan, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itulah kezaliman yang paling besar. Kemudian yang kedua, peringatan keras terhadap orang-orang mendustakan hari kebangkitan. Dan itulah di akidah musyrikin. Mereka tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu, orang-orang kafir itu mengira mereka tidak akan dibangkitkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu sebabnya ada sebagian orang kalau mati dibakar, kemudian abunya ditebar. Karena apa? Anggapannya udah selesai masalah. Qul bala, katakanlah benar, pasti. Latub'atsunna, pasti kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Kemudian kalian akan diberitakan terhadap apa yang sudah kalian perbuat, dan itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang susah. Maka ayat ini memperingatkan bagi orang-orang mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan tersebut. Kemudian yang ketiga, amalan orang-orang beriman dan amalan orang-orang kafir, amalan seluruh manusia ini semuanya sudah tercatat di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan mereka pasti akan dibalas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan seberat semut hitam yang paling kecil, pasti akan dilihat. Dan barang siapa yang beramal keburukan seberat semut hitam, pasti juga akan dilihat. Ya, baik yang diamalkan, baik yang akan ditemukan. Buruk yang akan diamalkan, buruk yang akan ditemukan. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, Ya bani Adam, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Hai anak Adam,
Itu amalan kalian. Aku simpankan, aku catatkan untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa menemukan yang baik, pujilah Allah. Waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa menemukan selain dari kebaikan, maka jangan celah siapapun tetapi celah diri sendiri. Kemudian faedah berikutnya, taqrir aqidatul ba'ts wal jaza'. Ayat-ayat ini menetapkan adanya i'tiqad dan keyakinan yang wajib diimani, yaitu adanya al-ba'ts, hari kebangkitan dan hari pembalasan, dengan disebutkan athar, apa hasil dan pengaruh-pengaruh, dampak-dampak dari hari kebangkitan dan hari pembalasan tersebut. Kemudian poin yang terakhir, abadiyatul azab fid daril akhirah wa adam imkan nihayatih. Abadiyatul azab, azab itu pada hari kiamat selama-lamanya. Azab pada hari kiamat selama-lamanya. Dan tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Maka itu sebabnya dikatakan wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Negeri akhirat itu negeri kehidupan. Yang di neraka hidup di neraka, yang di surga hidup di surga. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla hidupkan kita di dalam surganya. Dan jangan Allah Azza wa Jalla hidupkan kita di dalam nerakanya. Sebab ketika kita sudah dimasukkan ke dalam nerakanya, nas'alullah salamata wal afiyah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itulah dia beberapa poin dan faedah yang bisa kita ambil dari beberapa ayat ini. Dan insyaAllah pertemuan besok pagi kita akan habiskan surat An-Naba ini. Setelah itu baru masuk kita ke An-Nazi'at. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita faedah dan manfaat dari ayat-ayat Al-Quranul Karim ini. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bagaimana kalau sholat tarawih jam 2 langsung tahajud? Apakah witirnya langsung sudah tarawih? Terus tahajud tidak pakai witir, bagaimana, sah apa tidak? Sah, tidak ada masalah. Ya, habis sholat isya tarawih sampai witir. Kemudian bangun malam lagi mau sholat, tidak ada masalah. Dan tidak perlu lagi witir. Karena Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi laylatin. Tidak ada dua witir dalam semalam. Allah Ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana cara mandi bersih setelah haid? Mandi seperti biasa ataukah tata cara yang benar? Pertama kita katakan mandi sehabis haid ini termasuk mandi besar. Maka kalau mandi besar otomatis ya bersihkan dulu jalan darah keluar. Setelah itu berwudu, setelah berwudu baru dibuka ikat rambutnya. Kemudian pertama ambil, gosok dulu kepala bagian kanan, kepala bagian kiri, kemudian tengah, rambut, baru disiram kanan, siram kiri, siram tengah, dan mesti harus kena semua rambutnya. Dan terakhir gunakan misik, kasturi. Kenapa kasturi ini adalah antibiotik alami yang bagus, itu digosok dengan kapas di jalan keluarnya darah sebagai antibiotiknya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi ini. Ada yang ingin bertanya, kami silahkan. Baik, pertanyaan dari Rinjani TV, pemirsa. Saya hamba Allah dari Rotim, jika kita sholat isya sendiri, apa dijaharkan atau disirkan? Tentu sendiri, tetap dijaharkan, tetapi seperlunya tidak jahar seperti memimpin sholat itu sedang menjadi imam. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Silakan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi ini. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah Dinda Salian, dapatkah kita pahala kita membaca Al-Quran lewat HP? Dapat. Karena intinya adalah membaca Al-Qurannya, bukan HP-nya atau mushafnya. Allah Ta'ala ala wa alam.
Kemudian pertanyaan berikutnya, apa beda ahlul kitab dengan kaum musyrikin? Ahlul kitab mereka yang menisbatkan diri mengikuti yaitu At-Taurat dan Injil Nabi Musa dan Nabi Isa. Itu tidak akan menamakan ahlul kitab. Adapun musyrikin mereka sama sekali tidak memiliki kitab, dan kalau dinamakan oleh orang yaitu mereka adalah pengikut agama ardi, agama bumi. Namun kita katakan hakikatnya agama langit itu hanya satu. Inna dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah itu yang benar adalah Islam. Adapun kitab samawi, iya. Ya, apa kitab samawi? Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, dan kitab yang lain tidak disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun agama samawi hanya satu saja, hanya Islam. Yahudi bukan agama samawi, Nasrani bukan agama samawi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita terhadap saudara yang murtad? Apa berarti putus hubungan? Kita katakan putuskan hubungan. Supaya apa? Supaya mendapatkan pelajaran. Supaya kembali kepada Islam. Dan hakikatnya ketika tegak syariat Islam, apa hukuman bagi orang yang murtad? Nabi SAW bersabda, Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang merubah agamanya maka bunuh dia. Tetapi yang berhak membunuhnya adalah para penguasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa salah Ustaz jika seorang anak bersedih ketika orang tuanya memarahi? Kadang anak juga harus bicara keras dan setelah itu menyesal. Bagaimana agar sabar menghadapi orang tua ketika yang marah dan anak tidak terpancing amarahnya? Pertama, inilah pentingnya al-ilmu. Ya. Maka oleh karena itu Nabi SAW meminta kepada Allah Azza wa Jalla keadilan. Fil ghadabi war ridha. Ketika marah dan ketika ridha. Nah, kita sebagai anak, sikap kita harus bersabar terhadap orang tua. Dan tidak boleh kita mengangkat suara kita di atas orang tua. Ini akhlak, ini adab. Maka itu sebabnya ketika ada sahabat meminta nasihat kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ausini, wasiatkan aku. Qala la taghdab. Nabi mengatakan jangan kau marah. Faraddada miraran. Nabi SAW mengulang-ulanginya. La taghdab, la taghdab. Jangan kau marah, jangan kau marah. Karena marah ini adalah dari syaitan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada yang ingin bertanya pada kesempatan pagi hari ini. Bolehkah saya sedekah tanpa sepengetahuan suami saya dengan uang upah jahit saya? Tidak ada masalah kalau itu hartanya sang istri. Tapi kalau hartanya suami mesti meminta izin atau ada izin secara umum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara membayar utang puasa nazar yang sudah bertahun-tahun dan kita sudah lupa berapa banyaknya? Mesti dibayar. Ya, karena ini adalah wajib. Wajib dibayar. Beda dengan orang tidak tahu hukum kaitannya dengan dia nakal waktu masa muda, tua sudah taubat, sudah Allah maafkan. Tapi kalau nazar ya dikira-kira berapa? Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara mengganti puasa yang belum habis diganti tahun lalu? Ya tetap berhutang dan wajib bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa sampai menunda-nunda sehingga tiba Ramadan ini? Wallahu ta'ala ala wa alam. Keadaan sekarang ini di masjid hanya azan dan tidak ada qamatnya. Bagaimana cara memberi jeda antara salat qabliyah dan salat wajib? Jazakallahu khairan. Itu tergantung bagi kita di rumah. Karena waktunya salat itu muwassa, diluaskan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali maghrib yang sangat pendek. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kalau ada tarawih yang tidak di suatu masjid saat corona? Bagaimana kalau ada yang tarawih ada yang tidak? Kita katakan bahwasanya jangan tarawih di masjid, tarawih di rumah. Kumpulkan keluarga di rumah, istri, anak, saudara, tidak ada masalah. Ya. Adapun di masjid kumpul dengan
segala orang di dalamnya, maka ini yang akan mempercepat penyebaran penyakit itu. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian dari hamba Allah di Samarinda, apa hukumnya ketika berpuasa cuma tidur saja seharian? Ya tidurlah yang didapat. Ya. Apa katanya orang Arab? Ma faza illa nuwam, tidak ada yang sukses kecuali orang-orang tidur. La ilaha illallah. Pertama ingat, bulan Ramadan bukan bulan untuk tidur. Istirahat boleh seperlunya, secukupnya. Tetapi lihat Rasulullah SAW peperangan beliau di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan tidak ada hadis yang sahih mengatakan naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bolehkah saya silahkan bagi para pemirsa yang lain yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Masih ada waktu kita beberapa menit lagi. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah keluar madhi saat kencing membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Ya, ingat yang mengiringi kencing itu namanya wadi. Ya, adapun yang ketika terangsang itu namanya madhi. Wallahu taala ala wa alam. Mandi junub tidak membatalkan puasa. Itu apa? Itu artinya bolehkah dalam keadaan berjunub? Kita katakan tidak. Ya, karena mandi itu tidak ada yang mengharuskan orang minum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salat witir 3 rakaat dijaharkan semuanya? Iya, dijaharkan semuanya. Salat malam dijaharkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya kalau tidak salat Jumat lebih dari 3 kali? Kalau tanpa sebab yang syar'i maka dia munafik. Adapun dengan sebab yang syar'i hatta 1 bulan kita tidak Jumatan, ya, 2 bulan, 3 bulan, kalau sebab yang syar'i tidak ada masalah. Allah taala ala wa alam. Apakah orang kafir juga bisa mendatangi telaga Nabi? Jangankan yang kafir, yang berbuat bid'ah diusir oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi katakan di sana, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ihdaats, buat-buat dalam agama Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkanlah perkara-perkara baru dalam agama. Wallahu taala ala wa alam. Anak kecil, ya, anak sejak kecil sekolah Islam. Yang ke-1 susah sholat. Bagaimana mendidiknya? Kembali kepada orang tua. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabar. Kita sebagai orang tua beri contoh, kemudian sabar terus dan kembali kepada juga pendidikannya. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana menghilangkan waswas dalam hati? Cara menghilangkannya belajar tauhid yang benar. Dan adzkarun nabawiyah, zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wallahu taala ala wa alam. Sahkah puasa tanpa makan sahur namun sudah berniat di malam hari? Sah. Ya, cuma tidak mengikuti kesempurnaan puasa. Kenapa? Karena adabus siyam adalah as-suhur. Ya. Dan mesti kita perhatikan takhirus suhur, diakhirkan. Bagaimana diakhirkan? Ya qubail al-fajr, sebelum tiba waktu fajar. Maka jarak antara makan sahurnya Nabi dengan azan itu syukuran membaca 50 ayat yang pendek-pendek saja. Ini Nabi SAW mengakhirkan benar-benar makan sahurnya. Berbeda dengan berbukanya. Nah itu apa? Ya, ajjalul fitr. Dan sahabat Nabi SAW, ya, para sahabat Nabi SAW, asra'uhum fitran, orang yang paling segera dalam berbuka. Tapi ingat, segeranya bagaimana? Terbenam matahari. Dan tidak ada ilaqah, tidak ada hubungan antara azan dengan buka puasa. Karena bisa saja azan itu bisa mundur, ya, juga bisa maju. Tetapi apa? Nabi SAW mengaitkan, tidak ada satupun hadis mengaitkan, ya, namanya berbuka itu dengan azan. Yang dikaitkan oleh Nabi SAW, wa gharabati syams, terbenam matahari. Ya, terbenam matahari. Ya, silahkan cari riwayat mengatakan wa adzan al-maghrib. Nah, ada. Maka oleh karena itu Allah mengatakan di dalam firman-Nya, "Tsumma atimmus shiyam ila al-lail." Sempurnakan malam puasa itu sampai malam. Lalu Nabi SAW mempraktikkannya dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa. Sampai ukurannya, ya, Nabi di atas orang di atas ontanya masih lihat matahari, tapi karena di bawah tidak kelihatan matahari itu, ya, maka
Nabi SAW berbuka. Wa gharabatis syams idza aqbala al-lail min hahuna, apabila tiba malam dari timur. Wa adbaran naharu min hahuna, hilang malam dari barat. Wa gharabatis syams, terbenam matahari, faqad aftara as-shaim, telah berbuka orang-orang yang berpuasa. Maka sungguh tidak tepat orang berdalil dengan hadis Nabi SAW dinaikkan ke puncak gunung dan melihat orang yang dinaikkan kakinya jadi atas, kemudian disobek mulutnya, dikatakan inilah orang yang berpagi-pagi berbuka, ya, berdalil dengan hadis ini. Hadis tidak tepat, ya, karena ya Nabi SAW berbicara hadis wa gharabatis syams, Nabi SAW berbicara tentang qabla tahillata siyamihim, yaitu orang berbuka sebelum tiba waktu berbuka. Hadis tentu tidak ada pertentangan sama sekali, karena terbenam matahari itu adalah ukuran orang berbuka puasa, ya, bukan azannya. Azan ada yang telat, ya, dan rata-rata orang telat. Kenapa? Dia harus berbuka dulu. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh menjalankan puasa tapi niatnya hanya bismillah saat mau sahur atau setelah sahur? Pertama, niat itu tidak ada dilafazkan. Niat itu artinya keinginan hati untuk berbuat sesuatu. Ya, kita makan sahur berarti niatnya apa? Mau puasa. Keinginannya apa? Mau puasa. Salat tarawih karena apa? Karena esok puasa. Yang mana di hari-hari sebelumnya tidak pernah tarawih. Wallahu taala ala wa alam. Apakah ahli kitab itu dan apakah dia beragama, bisakah dia masuk surga? Ahlul kitab Yahudi Nasrani maksudnya. Karena mereka diberikan kitab, tapi mereka tidak mengamalkan kitab mereka. Allah berfirman, "Matsalul ladzina hummilut Taurat tsumma lam yahmiluha." Perumpamaan orang-orang diberikan kitab, ya. Hummilut Taurat, diberikan Taurat, tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak mengamalkannya. Kamatsalil himar yahmilu asfara. Taubahnya bagaikan keledai. Ya, taubahnya bagaikan keledai yang memikul kitab. Keledai mana faham? Itu makhluk paling bodoh atau binatang paling bodoh. Dikasih kitab, ya ini menunjukkan perumpamaan orang dikasih kitab tetapi tidak mengamalkannya. Nah, yang akan masuk surga innad dina indallahi al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbal min. Yang mencari agama selain Islam baginya tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di sini ada pertanyaan, bagaimana cara mengenalkan salaf kepada teman? Ya, ajak menuntut ilmu. Ya, bawakan dia bagaimana situs-situs ya, Islami, situs-situs sunnah. Kenalkan dia kitab-kitab sunnah. Kitab sunnah apa? Al-Quranul Hadis. Dan kalau kita benar-benar mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran dengan pemahamannya salaf, demikian hadis, kita akan berjalan di atas sunnahnya Nabi SAW. Karena itu asal agama. Bid'ah itu belakangan, makanya muhdats, perkara baru. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kalau istri enggak patuh sama suami, sudah ya berkali-kali nasihati supaya tidak ikut hawa nafsu yang jelek? Pertama, doakan dia. Dan yang kedua, introspek diri kita sebagai suami. Karena apa? Kita imamnya sekarang. Ya, jangan sampai seperti pepatah kita mengatakan, guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Ya. Jadi suami introspek dirinya apa yang tidak baik dengan Allah Azza wa Jalla, karena dengan sebab itu Allah Azza wa Jalla akan jadikan istri itu nurut atau tidak nurut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah Yahudi dan Nasrani masuk neraka padahal mereka umat Nabi Musa alaihissalam? Kita katakan yang ikut Nabi Musa saat itu dia masuk surga. Yang ikut Nabi Isa saat itu dia masuk surga. Tapi yang setelah datang Nabi Muhammad, mereka tidak ikut Nabi Muhammad, dijamin neraka. Kenapa? Nabi SAW bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah seorang pun dari umatnya mendengarkan aku diutus, Yahudi atau Nasrani, lantas dia tidak beriman kepada apa yang Allah utus aku dengannya, melainkan dia pasti menjadi penduduk neraka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian sikap seorang anak kepada ayah tergantung sikapnya seorang istri kepada suami dan sebagainya. Apakah perkataan ini benar? Tidak sepenuhnya benar. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam.
Apakah batal puasa kita bila kita mencoba rasa garam? Apakah yang kita buat tapi tidak menelannya, meludahkan kembali? Ibnu Abbas mengatakan tidak mengapa mencicipi makanan atau merasakan rasa makanan itu. Thumma yalfidhuh, kemudian dikeluarkan, dibuang. Karena ini sama seperti kita berkumur-kumur. Dan kumur-kumur ini hukumnya luar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa boleh wanita mengikat rambutnya saat sholat? Kita katakan wanita mengikat rambutnya saat sholat tidak ada masalah. Yang tidak boleh ini laki-laki. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana posisi paha ketika sujud dan apakah lutut bertemu atau tidak? Kita katakan paha harus jauh dari perut. Dan paha mesti jauh juga dari betis. Dan antara satu lutut dengan lutut yang lain otomatis terbuka. Yang dirapatkan itu adalah yaitu kedua telapak kaki dengan menekan jari-jarinya sehingga menghadap ke kiblat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah membatalkan puasa berkumur-kumur? Tidak. Nabi bersabda, "Wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'imah." Hiruplah air sekuat tenaga kecuali dalam keadaan berpuasa. Adapun kumur-kumur tidak. Karena kumur-kumur ini hukumnya luar. Kapan masuk dalam? Ketika masuk di tenggorokan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Membaca doa keselamatan setelah sholat fardu katanya tidak boleh. Bolehkah hanya zikir saja? Betulkah? Pertama kita katakan orang boleh berdoa sehabis sholat. Di antaranya Nabi selesai sholat subuh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tetapi dengan berdoa mengangkat tangan terus menerus, hadisnya semuanya dhaif. Kemudian tidak ada doa berjamaah sehabis salat dan ini juga tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, bagaimana hukum ketika bercumbu dengan istri lantas keluaran cairan tanpa berhubungan? Apakah membatalkan puasa? Kita katakan harus di stop dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membatalkan puasa. Wallahu taala ala wa alam. Saya mau nanya bagaimana kalau kita puasa nisfu Sya'ban di hari Jumat, boleh apa tidak? Pertama, tidak ada puasa nisfu Sya'ban. Yang ada adalah puasa Sya'ban sebanyak-banyaknya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan nisfu Sya'ban, asal jangan syirik, tidak berseteru, dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah menggosok gigi dengan pasta gigi siang Ramadan? Boleh, asal jangan ditelan ke tenggorokan Bang Pak Izin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kaum-kaum sebelumnya yang beriman kepada Nabi Rasul mereka masuk surga? Otomatis. Siapa beriman kepada Nabi Isa dan mengikuti agama Nabi Isa saat itu masuk surga. Mereka Hawari. Siapa mengikuti Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa, maka dia akan masuk surga di saat itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah saya mengeluarkan anak-anak saya dari pondok yang banyak bid'ahnya, saya masukkan ke pondok salaf? Ini yang benar. Kenapa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Keluarga kita adalah anak-anak kita. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Allimuhumul khair." Ajarkan mereka kebaikan. Kebaikan itu ada pada agamanya Nabi SAW, petunjuknya Nabi, sunnahnya Nabi, dan keburukan itu ada pada perkara bid'ah yang diingatkan oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah menjadi patokan untuk berbuka puasa di negara mataharinya tidak pernah tenggelam seperti di negara kutub utara? Patokannya adalah dia mengikuti negara terdekat yang ada terbenam mataharinya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ketika witir 3 rakaat 1 salam, duduk tahiyat akhir iftirash atau tawarruk? Duduknya adalah iftirash, seperti duduk tasyahudul awal. Ala khilaf di kalangan para ulama. Istri suka chat dengan laki-laki, ya, sampai atau sehingga bahasanya saling merayu dengan kata-kata saling sayang. Ini adalah musibah. Maka oleh karena itu, sejak pertama istri tidak boleh, ya, atau jangan kasih pegang HP yang canggih. Ya. Kemudian andai kata maka harus filter, ya, ganti kartunya, berikan dia kartu yang baru. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana tasyahud akhir yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW? Doanya sama dengan doa tasyahud awal sampai aja ditambah
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi antal muqaddim wa antal akhir la ilaha illa anta. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Bebas doanya terus. Karena Nabi SAW mengatakan dia takhayyar minad du'a ma syaa au ahab ma ahab, dia pilih doa apa yang disukai. Dan terakhir sebelum salam jangan lupa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian apakah puasa kita sah bila kita tidak mengerjakan salat 5 waktu? Dia keluar dari Islam. Apa yang bisa diharapkan apabila rukun yang paling agung setelah syahadatain dia tidak kerjakan dan hanya mengerjakan ya puasa saja. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, apakah ada hadis Rasul tidak suka dipanggil sayyid? Jelas ada. Nabi SAW mengatakan ketika ada sahabat datang mengatakan anta sayyiduna wa ibnu sayyidina wa khairuna wa ibnu khairina. Apa kata Nabi SAW? Qulu biqaulikum. Ucapkan yang biasa saja. Ucapkan yang biasa. Wala yastajrimannakum syaitan. Jangan kalian digiring dan dijerumuskan oleh syaitan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dari pemirsa MSTV Samarinda, di luar tema, apa hukumnya tidak bertegur sapa dengan saudara kandung lebih dari 3 dikarenakan bermusuhan? 3 hari batas maksimal untuk pribadi. La hijran fawqa 3, kata Nabi SAW. Tidak boleh saling mengembargo lebih dari 3 hari. Yang terbaik yang memulai dengan salam, yang memulai dengan perdamaian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika menyukai foto sesama wanita tetapi itu terlihat auratnya, apa hukumnya? Dosa? Jelas. Kenapa Nabi SAW bersabda, la yanzurul mar'atu ila auratil mar'ah. Wanita tidak boleh melihat aurat sesama wanitanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian apa hukumnya ketika biasa kita taruh 11 rakaat tapi karena ngantuk akhirnya kita sholat taruh 7 rakaat? Boleh, tidak ada masalah. Karena Nabi SAW minimal praktiknya tarawih itu sholat malam itu 7 rakaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mau nanya Ustadz, apa hukumnya Yasin tidak dibaca tapi hanya membaca tahtim dan seterusnya? Pertama, kita katakan Al-Quranul Karim ini adalah sebaik-baik kalamullah azza wa jalla. Dan tidak ada secara khusus dalil Yasin dibaca dimanapun. Ya, yang ada ketetapannya adalah yaitu malam Jumat, hari Jumat, suratul Kahfi. Atau warid. Di rumah perbanyak suratul Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah dibacakan surat Al-Baqarah. Adapun di atas kuburan tidak ada yang dibaca kecuali doa untuk kebaikan si mayit saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kenapa tidak diciptakan kalau hanya sekedar untuk dibunuh? Pertanyaannya, kenapa Allah Azza wa Jalla juga menciptakan iblis padahal iblis menyesatkan? Kita katakan bahwasanya ilmuhu indallah. Apa hikmahnya? Allah yang tahu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bacaan kunut ketika witir, apakah boleh dipakai doa yang diajarkan Nabi SAW? Pertama, datangkan yang dari Nabi dulu, yaitu kunut witirnya. Setelah itu boleh doa bebas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apakah ada tuntunan kunut membalikkan tangan? Tidak ada. Karena sebagian para ulama mensahihkan hadis, Sallallahu bi butuni akufikum wa la tas'alu bi zuhuriha. Mintalah kepada Allah dengan perut-perut tangan kalian, jangan minta dengan punggungnya. Nah, bagaimana dengan istisqa Nabi sampai dikatakan yaitu telapaknya menghadap ke tanah? Riwayat yang paling dekat seperti ini, saking tingginya. Ya, seperti ini, saking tingginya. Ya, bukan begini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mau tanya, apakah wanita jika memakai parfum hukumnya apa Ustadz? Kalau memakai parfum keluar rumah, famarrat ala qaumin, kata Nabi SAW. Dia melewati laki-laki, fahiya zaniyah, dia dihitung berzina. Kalau dia ke masjid harus dia balik, harus dia mandi seperti mandi junub dan diganti pakaiannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan bagaimana sikap kita sebagai makmum dalam masalah kunut? Tidak ada masalah kita ikut kunut, ya. Tapi kalau kita sebagai imam untuk khusus subuh, maka apa? Tidak boleh kita kunut karena kita mengetahui hadisnya hadis dhaif. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Kemudian, apakah batal wudhu kita bersentuhan dengan istri? Jawabannya tidak batal. Sebagaimana Nabi SAW ketika sholat dipegang kakinya Aisyah, dan karena ketika Nabi sholat Aisyah pun memegang kaki Nabi SAW. Allah Ta'ala ala wa alam. Jika seorang anak ingin masuk pondok dan ingin belajar agama, tapi kedua orang tidak mau, bagaimana solusi untuk anak agar tetap bisa belajar agama walaupun masuk sekolah umum? Tentunya di sini, ya, solusi yang paling tepat harus di pondok. Pondok yang mengajarkan mereka tauhid, mengajarkan mereka sunnah, mengajarkan mereka Al-Quranul Karim. Kalau tidak, maka apa? Harus carikan dia ada guru privatnya khusus yang mengajarkan dia agama. Nah, dan tentu di zaman sekarang ini paling selamat adalah dia masuk pondok. Allah Ta'ala ala wa alam. Apabila akikah digabungkan anak laki-laki dan perempuan hanya 2 kambing, apakah boleh karena minim biaya? Tidak ada masalah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla semampu kita. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, para pemirsa, demikian pertanyaan yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kita lanjutkan nanti ba'dal asar insyaallah. Ya. Kemudian kemudian besok pagi lagi insyaallah taala, dan ba'dal asar kita akan ambil insyaallah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, yang ditulis oleh Fadilatul Dr. Muhammad bin Musa Al-Nasr rahimahullah ta'ala, salah satu murid seniornya Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.